Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ramadhani Hermawan Gusti Pratama, NIM E 2018 11 49. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian strategi fungsional. Nah, langsung saja. Strategi fungsional merupakan suatu pendekatan terhadap area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dengan efektif dan efisien. Nah, yang dimaksud efektif dan efisien di sini adalah dengan memaksimumkan produktivitas sumber daya. Nah, strategi fungsional ini menitik beratkan atau diunggulkan pada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetisi khusus untuk menghasilkan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan. Nah, di dalam strategi fungsional ada beberapa jenis-jenis strategi fungsional. Contoh salah satunya saja, nanti masalah penjabaran jenis-jenis strategi fungsional yang lainnya akan dijabarkan oleh pemateri lain. Di sini saya akan mengasih contoh satu saja. Misalnya yaitu strategi sumber daya manusia atau SDM. Kenapa saya memberikan contoh strategi SDM? Karena strategi ini penting dan harus mencakup fungsi seluruh manajemen. Salah satunya adalah pemilihan sumber daya manusia atau SDM yang tepat pada bidang yang tepat, karena ini sangat diperlukan sekali pada suatu perusahaan. Jadi setelah dengan pemilihan sumber daya manusia yang tepat akan membawa suatu perusahaan lebih baik, dan nanti ada strategi lain yang akan disarankan lebih terperinci oleh pemateri lain. Saya di sini cuma menjelaskan tentang pengertian strategi fungsional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi fungsional. Yang pertama, strategi pemasaran yang berkaitan dengan harga, menjual, dan mendistribusikan produk. Yang kedua, strategi keuangan yang mengkaji implikasi keuangan dari perusahaan dan strategi tingkat bisnis. Yang ketiga, strategi penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan inovasi dan pengembangan produk dan proses. Yang keempat, strategi operasional yang menentukan bagaimana dan di mana tingkat integrasi vertikal dalam proses produksi, penyebaran sumber daya fisik, dan hubungan dengan pemasok. Yang kelima, strategi pembelian, yaitu penawaran dengan memperoleh bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi operasional. Yang keenam, strategi persediaan atau logistik yang berkaitan dengan aliran produk ke dalam dan keluar dari proses manufaktur. Yang ketujuh, strategi manajemen sumber daya manusia, strategi manajemen atau HRM, Human Resource Management. Yang kedelapan, strategi teknologi informasi. Perusahaan banyak menggunakan strategi teknologi informasi untuk menyediakan untuk bisnis yang akan menyediakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda, NIM E 2018-1128. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu mengenai sumber keputusan strategi fungsional. Nah, untuk memiliki kesempatan terbaik untuk sukses, haruslah dibangun di atas kompetensi khas yang berada dalam wilayah fungsionalnya. Nah, di sini perusahaan-perusahaan harus membangun kompetensi-kompetensi yang ada dalam wilayahnya sendiri, harus bisa mengelola kompetensi dari para stafnya. Nah, kemudian outsourcing adalah pembelian produk atau jasa dari orang yang telah diberikan secara internal. Nah, sumber-sumber menjadi bagian yang semakin penting dari pengambilan keputusan strategi. Kemudian offshoring adalah outsourcing suatu kegiatan atau fungsi sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki independen negara lain. Nah, outsourcing ini
memiliki fenomena global yang telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam menentukan strategi fungsional di sini ada 3. Yang pertama, 1, mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis. Nah, dalam satu perusahaan pasti ada kompetensinya. Nah, di mana kita harus tahu mana yang memiliki kompetensi sangat khusus dan berperan penting dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, pastikan bahwa kompetensi yang terus-menerus diperkuat. Nah, yang dimaksud yaitu terus-menerus diperkuat. Nah, suatu perusahaan harus mengembangkan setiap kompetensi yang ada dalam perusahaan tersebut. Harus tetap diasah sehingga secara tahun itu kompetensi terus meningkat tanpa ada pengurangan, tidak menurun. Nah, yang ketiga, kelola kompetensi sedemikian rupa yang terbaik mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Nah, setelah dikembangkan, kita harus tetap mengelola dan mempertahankan apa yang telah dicapai sehingga tidak ada pasang surut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Vitasari, NIM E2018-22. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghindaran keputusan strategi fungsional. Berikut cara penghindaran dalam mempertimbangkan sebuah keputusan. Yang pertama ada follow the leader, yaitu meniru strategi pesaing yang termuka dan menciptakan ide yang lebih baik. Akan tetapi, jika perusahaan mengabaikan kekuatan tertentu, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan pada pemimpinnya. Yang kedua, ada Hitoneter Hamron. Jika sebuah perusahaan telah berhasil karena kesuksesan dalam memasarkan sebuah produk atau mempromosikan sebuah produk, maka akan menjamin perkembangan atau kemakmuran dalam sebuah produksi tersebut. Yang ketiga ada arms race. Arms race di sini yaitu memasuki pesaing perusahaan satu bersemangat untuk bersaing dengan perusahaan lain guna meningkatkan pangsa pasar. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan penjualan. Kenaikan ini mungkin akan meningkat lebih tinggi lagi dengan iklan, promosi, dan biaya produksi lainnya. Selanjutnya ada do everything, yaitu melakukan segala sesuatu. Ketika perusahaan dihadapkan dengan beberapa peluang yang menarik, mungkin manajemen cenderung meninggalkan mereka. Pada awalnya sebuah perusahaan mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan setiap ide yang akan dijadikan sebuah proyek. Akan tetapi dalam mengembangkan sebuah proyek tidak hanya membutuhkan uang, akan tetapi kita juga membutuhkan waktu, tenaga, dan energi keahlian secara khusus. Dan yang terakhir ada losing hand, kehilangan kepercayaan. Sebuah perusahaan mungkin telah menginvestasikan begitu banyak dalam strategi tertentu yang atas manajemen tidak sengaja menerima kegagalan. Percaya bahwa mereka telah terlalu banyak melakukan investasi sehingga kerugian perusahaan untuk mengikuti strategi ini adalah menjual aset untuk kas sampai perusahaan mereka itu bangkrut atau mengalami sebuah kerugian. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ayu, NIM E2018-1115. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi fungsional. Nah, di penerapan strategi fungsional ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang strategi pemasaran, yang kedua strategi operasional, yang ketiga strategi keuangan, dan yang keempat strategi sumber daya manusia atau SDM, dan yang terakhir strategi manajemen sistem informasi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran atau bisa disebut juga dengan marketing strategi ini berkaitan dengan penetapan harga, penjualan, dan pendistribusian produksi. Nah, beberapa dari strategi pemasaran ini dapat digunakan oleh perusahaan atau bisnis, yaitu dengan strategi pengembangan pasar atau bisa disebut juga dengan market development strategi. Nah, dengan menggunakan strategi pengembangan pasar tersebut, maka suatu perusahaan atau bisnis dapat merebut pangsa pasar yang lebih besar daripada pangsa pasar yang ada saat ini. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi operasional. Nah, di strategi operasional ini menentukan bagaimana dan di mana suatu produk atau jasa itu diproduksi. Nah, jadi perusahaan itu memikirkan bagaimana produk dan jasa ini dapat diproduksi, bagaimana tempat ini efisien dengan tempat yang akan didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen. Nah, strategi ini juga berkaitan dengan tingkat optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses operasi. Yang ketiga, yaitu kita akan bahas tentang strategi keuangan. Strategi keuangan ini bisa disebut juga dengan financial strategi. Nah, financial strategi ini menguji implikasi keuangan dari pilihan strategi suatu perusahaan atau unit bisnis dan mengidentifikasi tindakan keuangan yang terbaik. Strategi ini dapat juga menciptakan keunggulan bersaing melalui biaya modal atau dana yang lebih rendah dan kemampuan yang fleksibel untuk meningkatkan jumlah modal demi mendukung suatu strategi bisnis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia. Nah, strategi ini menekankan pada bagaimana perusahaan atau unit bisnis untuk cara pemilihan dan pemanfaatan tenaga kerja. Nah, di sini apakah perusahaan itu merekrut tenaga kerjanya sendiri atau menggunakan outsourcing? Dan di perusahaan tersebut apakah memilih tenaga kerja yang terampil dengan harga yang lebih tinggi, dengan pembayaran tenaga kerja yang lebih tinggi, atau menggunakan tenaga kerja yang tidak terampil namun dengan membayarnya dengan harga yang lebih murah. Yang terakhir yaitu strategi manajemen sistem informasi. Nah, strategi manajemen sistem informasi tersebut merupakan salah satu faktor terpenting dalam perencanaan informasi sebuah perusahaan untuk menghadapi persaingan kompetitif yang membentuk struktur persaingan dalam industri. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.